Oke, Oke, jadi kan kita bakal belajar alim buat UTS nanti. Nah, kebetulan aku udah dikasih tahu juga nih sama Diva buat materi UTS-nya nanti. Kalau tahun aku dulu sih, aku UTS-nya tuh em, sampai aksiom sama perubahan basis. Cuman aku kurang tahu kalau tahun kalian tuh bakal gimana. Jadi aku bakal ngajarin kira-kira yang sama sama persis kayak tahun aku kemarin gitu. Kayak aku bakal izin ini ya, share screen dulu. Oke, oke. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Oke, langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Wait, oke. Jadi pertama, buat agendanya kita bakal belajar 4 bab ini, karena CPMK 1, 2, 3, 4 kan ya. Nah, buat yang SPL dan matriks, harusnya kalian udah familiar sama keyword-keyword yang ada di bawah ini. Nol solusi, satu solusi, hingga solusi. Kalau misalnya nol solusi, kalau misalnya itu determinannya, kalau nggak salah, kalau determinannya itu sama dengan nol. Terus satu solusi sama tak hingga solusi. Terus ada Gauss Jordan, habis itu operasi matriks sama inversi elementer gitu. Nah, ini buat SPL, mungkin gambaran simpelnya yang bisa aku jelasin kalau misalnya dia em, sejajar dan nggak ada perpotongan sama sekali, berarti dua dua persamaan linear tersebut nggak ada em, ininya titik potongnya. Terus kalau misalnya dia nggak ada solutionnya, kalau misalnya dia ada perpotongan satu, berarti dia one solution. Kalau misalnya dia itu mepet, maksudnya kayak nabrak atau menimpa garis yang satunya lagi, berarti solutionnya itu ada banyak di berbagai titik gitu. Nah, ini buat Ghost Jordan. Gue yakin kalau kalian di Alin udah sering banget em, ngerjain atau nge-obeyin Ghost Jordan, tapi ada bedanya antara Ghost sama Ghost Jordan itu sendiri. Wait, ini gue mau coret-coret. Kalau kalau misalnya Ghost Jordan itu, setahu gue dia itu em, nolnya nolnya cuma di bagian bawah atau enggak cuma di bagian atas. Ini kan nolnya udah di bagian atas sama bawah, berarti dia ini udah eliminasi Ghost Jordan gitu. Nah, Ghost Jordan itu pokoknya yang leading one-nya itu uh, udah ada di semua baris, gak harus baris bener ya? Nggak kolom. Udah ada di semua kolom. Ini kan kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Nggak harus urut juga nggak apa-apa. Yang penting di semua kolom ada gitu. Nah, itu kita masuk ke contoh soal yang masuk ke CPMK 1 kemarin. Ini soal dari 2022 sebenarnya UTS-nya. Gue mau nanti kalau misalnya ada yang bingung di tengah atau yang nggak ngerti kenapa bisa kayak gini, hasilnya gini-gini, bisa langsung reset atau enggak potong di chat atau enggak langsung potong aja. Oke? Oke. Ini gimana gunanya? Bentar. Oke. Jadi buat contoh soal CPMK 1 tuh kalau nggak salah ingat tahun lalu juga gue dapetnya soal cerita. Kalau 2 tahun lalu itu harusnya tuh ada yang soal tentang em, senyawa sama soal tentang em, rangkaian listrik gitu. Tapi kalau kalian ngecek PPT Milba PPT Milba bukan Diktat Milba harusnya udah ada juga sih soal tentang senyawa ini. Cuman di sini gue mau jelasin aja. Oke, jadi buat soalnya itu, pertama di sini kan kita diminta untuk menyetarakan senyawa C5H12 plus O2 gitu. Nah, kita dikasih petunjuk kalau koefisien masing-masing spesies digambarkan dalam bentuk X1, X2, dan X3, X4 secara berturut-turut, terus jumlah atom karbon C, H, dan O di sisi kanan harus sama dengan yang di sisi kiri. Nyatakan persamaan penyetaraan koefisien menjadi bentuk SPL dan nyatakan SPL dalam bentuk matriks. Nah, ini sebenarnya baru disuruh nyatain doang, belum disuruh ngitung. Oke, ini gue pengen jelasin. Kuncinya itu sisi kiri harus sama dengan sisi kanan.
Dan kita akan ngitungnya itu per atom CHO. Kalau kalian udah eh, pernah dapat kimia pas di SMA harusnya juga terbiasa kita ngitungnya per atom. Nah, kalau di sini kita akan namain semua koefisien di depannya itu X1, X2, X3, X4. Gini kan. Nah, berarti buat yang C, dia itu 5x1 di sisi kiri, karena ini karbonnya ada 5. Terus dia koefisiennya X1 gitu. Terus di sisi kanannya, dia itu cuma ada satu, berarti sama dengan X3 gitu. Untuk yang hidrogen di sisi kiri, dia itu ada 12 kan. 12x1 sama dengan di sisi kanannya, hidrogen ada 2. 2x4 ini, yang 2x4. Oke. Terus untuk yang oksigen, di sisi kirinya itu ada 2. 2x2 sama dengan di sisi kanannya ada 2 dan juga ada 1. Jadi dia bakal 2x3 plus x4 gitu. Nah, dari sini kita udah tahu dong kelihatan bentuk spellnya bakal kayak gimana. Kita tinggal pindahin aja biar jadi satu ruas. 5x1 min x3 sama dengan 0. 12x1 min x2 x4 sama dengan 0. 2x2 min 2x3 plus x4. Ya Allah. 2x3 x4 sama dengan 0. Nah, udah kelihatan nggak sih ini bentuk matriksnya bakal kayak gimana? Ini berarti ada 3 baris dan juga ada 4 kolom buat x1, x2, x3, x4 ya kan? Nah, biar gue perjelas lagi, berarti dia bakal gini. Min 1, 0, 12, 0, 0, min 2, 2, 2, min 2, min 1. Terus ini 0, 0, 0. Udah. Ini nomor A udah kejawab. Next. Gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks menjadi matriks eselon baris reduksi dan mendapatkan nilai koefisiennya. Jika hasil berupa pecahan, maka kalikan seluruh koefisiennya dengan penyebutnya. Oke. Nah, em, ini sebenarnya kita tinggal operasiin aja yang namanya Gauss-Jordan itu. Wait. Mungkin harusnya kalian udah sangat familiar ya dengan pengoperasian ini. Kalau nggak bisa, kata gue latihan sih. Karena bakal susah kalau misalnya belum lancar OBE pas ujian nanti. Ini em, pokoknya tujuan dari OBE ini adalah untuk menyederhanakan bentuknya biar nanti kita bisa dapat leading one di setiap barisnya. Leading one tuh yang gini, yang bawahnya 0 gitu. Ini leading one gitu. Makanya yang di baris satu ini biar biar ujung si ini dapat satu berarti gue harus bagi sama 5 kan. Berarti 1, 0, min 1/5, 0, 0, 12, 0, 0, min 2, 0, 0, 2, min 2, min 1, 0. Oke, next. B2 di swipe sama B3, terus B3 dikurang 12 B1. Nah, ini di swipe dulu pokoknya. Nah, mungkin gue gak akan nge-OB-in bareng kalian sampai habis karena gue yakin kalian bisa ngerjain OB-nya karena seharusnya nggak terlalu sulit. Pokoknya nanti hasilnya itu angkanya lumayan bagus kayak gini. Min 1/6, min 8/6, min 5/6. Nih. Nah, di sini kan udah dapat nilainya kelihatan. Karena ini tuh X4 jatuhnya, berarti nanti kita nulisnya kayak gini. X4 sama dengan 0, bentar, X1 min X 1/6 X4 sama dengan 0, terus selanjutnya dilanjutin aja sama X4 sama dengan 0, X3 min 5
X4 sama dengan 0. Nah, ini kan udah kelihatan dan tadi di atas juga udah dibilang kalau misalnya ada ada yang hasilnya pecahan, itu koefisiennya dikaliin aja sama penyebutnya. Berarti kalau kita anggap misal X4 sama dengan 6, maka ketahuan nggak sih X1-nya berapa? 1, X2-nya pasti 8, X3-nya pasti 5. Nah, udah di kita udah dapet deh koefisien buat penyetaraannya. Jadi, buat di jawaban akhirnya, 6 sorry, 1C5H12, X2-nya itu 8, plus 8 H2O sama, Aduh, udah ada suaranya nih. Oh, harus pakai itu berarti. Oh ya. Oh. boleh diminut, 5CO2 plus 6 apa nih? 6H2O. Oh, ini O2, sorry banget. Ini O2 ternyata. 6H2O. Udah, ini hasil akhirnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak buat soal yang CPMK 1? Atau masih bingung sama stepnya? Mungkin boleh sekarang aja dulu sebelum aku lanjut sama soal lain nanti. Kak, maaf tadi X4 sama dengan 6-nya itu dari mana ya? Apa? X4 sama dengan 6-nya itu dari Oh, ini aku kali sama penyebutnya soalnya di soal dia bilang kalau misalnya hasilnya berupa pecahan kalikan seluruh koefisien dengan penyebutnya. Nah, sebenarnya oh iya ya, aku kurang detail. Ini hasilnya berupa pecahan karena kalau X1 sama dengan 1/6 X4, ini kan masih pecahan. Jadi kita kaliin aja sama 6 biar 6X1 sama dengan X4 gini. Itu maksudnya. Eh, salah nggak sih? Dikali 6 berarti, bener deh. Ya, begini. Oke, Kak, makasih. Oke. Nih yang mau SS dulu, tapi ntar gue juga share sih. Ada lagi sebelum aku lanjut? Oke, Bang, gak ada dulu ya. Nanti kalau misalnya ada di tengah jalan, Sabi di komen aja di grup, di chat. Nah, ini ada contoh soal lagi yang dari UTS kemarin. Wait, sebenarnya soal ini masuknya ke CPMK 2, tapi nggak apa-apa kita coba kerjain aja. Di sini tuh yang disuruh untuk nentuin em, nilai K-nya kalau misalnya kita pengen K-nya ini menghasilkan solusi yang tunggal, menghasilkan eh, lebih dari satu solusi atau enggak dia pengen K-nya malah nggak ngasih solusi gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah ada sifat-sifatnya sendiri. Dan kita pertama-tama yang harus dilakuin itu adalah bikin matriksnya dari SPL yang udah dikasih. Di sini kan ada 3 SPL ya. Ada ini, sama ini. Nah, oke gue tulis aja dulu kali ya. X plus Y plus Z sama dengan 1, X plus K, Y plus Z sama dengan 1, X, dia benar kan X plus Y plus K Z sama dengan 1. Oke, lanjut. Ini kita bakal masukin dia ke dalam bentuk, apa namanya, dalam bentuk matriks. Ini kan sama aja kayak em, K, 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 satu, 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 ini satu, 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 satu. Nah, karena kenapa K-nya doang yang di depan? Karena kita ngelihat koefisiennya doang. Kalau iya kan koefisiennya di sini satu, Z juga koefisiennya satu. Jadi kita cuma masukin koefisiennya doang ke dalam em, matriks yang sama kayak yang soal di atas ini. Kita kan juga cuma masukin koefisien dari C, H, sama O ya. Itu kira-kira. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa langsung nyari determinannya. Kan untuk
menentukan determinan bisa pakai cara ekspansi cofactor kan. Mungkin yang belum sering pakai, gue bakal tulis kayak detailnya aja dulu. Buat ekspansi kofaktor itu. Jadi kalau ekspansi kofaktor gue bakal pakai dari ini satu satu baris. Itu sebenarnya bebas, kalian bisa milih kayak dari baris mana aja atau dari kolom mana aja. Yang penting itu termudah buat kalian. Mudah itu em, dalam artian maksudnya bisa bisa cepet selesainya. Soalnya kalau banyak nol itu bakal lebih cepet kelar gitu. Oke, wait. Next. Bentar. Oke, sebenarnya ini maaf banget ada gangguan dikit. Jadi sebenarnya di angkatan gue ada pretest pemout dulu. Jadi kayak gue izin kayak 3 menit. Oke, boleh nggak teman-teman? Boleh Boleh, Kak. 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 Enggak. Oke, sorry ya guys. Semangat Mungkin boleh Kardi. sambil diselesain aja dulu soalnya, biar nanti aku em,
Oke, tadi teman-teman udah ada yang ketemu belum kira-kira em, persamaan K-nya itu berapa? Nilai K-nya berapa? Ada yang udah coba ngitung kofaktornya mungkin? Kalau belum nggak apa. Let me jelasin kalau gitu ya. Oke, karena di sini aku pakai baris yang pertama, sorry, aku bakal bikin kayak gini. K, terus K1, 1K, minus, minus 1 sebenarnya di sini. 1, 1, 1K, tambah 1, 1K, 1, 1. Nah, ini tuh dapetnya dari mana? Kan kalau ini K1, 1K gitu. Kalau kalau yang tengah, dia itu coret atas sama coret bawahnya, jadi 1, 1, 1K gitu. Kalau yang kanan berarti yang ya Allah, yang kanan berarti coret atas sama coret kolomnya 1, 1K, 1, 1 gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja sih hasilnya berapa. Dia kan berarti K, K kuadrat min 1, min eh, K min 1, sama eh, 1 min K. Nah, ini udah tahu kan ya kenapa ini plus min plus. Harusnya udah familiar juga karena itu kayak aturan basicnya. Dia kalau ekspansi ke faktor, dia aturannya tuh gini. Min plus min plus min plus. Nah, ginilah aturannya dia. Oke, gue lanjut. Buat hasilnya itu bakal di K pangkat 3 plus 1 plus 1 min K min K min K. Sama dengan K pangkat 3 min 3K plus 2. Nah, ini bisa kita faktorin jadi K min 1 kuadrat dalam kurung K plus 2 tidak sama dengan nol. Kenapa tidak sama dengan nol? Karena kita pengen biar kita tuh punya solusi gitu. Kalau determinan sama dengan nol kan berarti nggak punya solusi ya. Nah, di sini kalau misalkan ditanya mana yang memiliki lebih dari satu solusi, itu tuh yang K sama dengan satu gitu. Karena kan dia kalau dimasukin satu, dia bisa bisa ngasih determinannya nggak nol karena dia itu pangkat 2, ya kan? Kalau misalnya K sama dengan min 2, malah dia akan nggak punya solusi. Karena kalau misalnya kita masukin gini, min 2 plus 2 itu kan jadi nol. Nah, yaitu bakal bakal bikin hasilnya itu tidak memiliki solusi. Kira-kira begitu. Oke, next ada yang mau nanya dulu mungkin buat yang di sini. Buat kofaktornya mungkin. Ya bentar gue ini dulu. Memiliki solusi itu K sama 1, K sama dengan min 2. Buat yang memiliki solusi tunggal, itu apa ya? Jadi gue agak lupa jawabannya yang kalau memiliki solusi tunggal itu yang mana. Jadi help, nanti dicari aja bareng-bareng buat jawabannya. Boleh dilanjut atau ada yang mau nanya dulu? Kak, saya mau nanya, Hmm, itu kalau satu dimasukin hasilnya bukannya nol juga ya? bedanya. Oke, oke, oke. Bentar ada dua pertanyaan, ada yang masuk dari eh, chat juga. Benar juga sih hasilnya nol juga harusnya, tapi kayaknya bukan bukan itu sih ininya em, penjelasannya. Dia tuh lebih ke kayak gini. Setahu gua kalau misalnya bentuknya K min 1 kuadrat, itu kan hasilnya sebenarnya bisa dua, antara satu atau gini. Gini sih, karena dua-duanya sama aja karena dikuadratin gitu. Salah nggak sih? Atau ada yang punya penjelasan yang lebih masuk akal dari gue? Oke, mungkin
teman-temannya boleh dibantu atau di DM aja ke gue kalau misalnya jawaban gue tadi salah. Aku mau jawab pertanyaan yang di DM dulu. Dia nanya bedanya Gauss Jordan sama matriks reduksi itu apa? Bedanya, wait, kalau Gauss Jordan itu kan tadi ya aturannya yang udah gue bilang dia itu eh, segitiga atas sama segitiga bawahnya itu udah nol dan udah dapet leading one semuanya. Berarti em, semua barisnya tuh ada gini. Kalau matriks reduksi, ini tuh maksudnya yang OBE bukan ya? Wait, wait. Kayaknya gue cari jawabannya dulu deh. Kayaknya aku bisa bantu yang ini dulu. Tunggu sebentar ya guys. Hmm, oke. Solusi tunggal itu kalau misalnya, jujur gue masih lupa ya solusi tunggal itu yang gimana hasilnya. Tapi kalau di KJ solusi tunggal itu dia cuma ngasih tahu kalau determinannya tidak sama dengan nol. Jadi dari sini kita nanti tidak sama dengan nol. Gitu. Berarti semua bakal ngasih solusi tunggal kalau misalnya nanti si hasil dari kofaktor matriksnya menghasilkan determinan yang nggak sama dengan nol. Gitu. Sorry banget kalau salah mungkin ya. Kayak aku lanjut aja tadi. Tapi kalau yang matriks reduksi mungkin eh menurut gue sama aja sih karena selama ini gue selalu pakai Gauss Jordan untuk menjawab semua permasalahan di aljabar linear. Mungkin bahasanya doang yang beda. Oke, next buat yang operasi matriks. Di sini kan sebenarnya banyak banget list materinya. Tapi yang bakal gue bahas di sini khusus buat yang transpose matrix sama tracing doang karena gue inget ini pas itu sempat ada di soal latihan kelas gue tahun lalu gitu. Nah, kalau untuk transpose sendiri itu kan kayak perpindahan antara baris sama kolom yang dulunya baris dijadiin kolom, terus yang dulunya kolom dijadiin baris gitu. Nah, untuk trace sendiri itu cuman kayak dia nambahin diagonalnya gitu loh. Nih A11, A22 sama A33. Terus untuk transpose itu punya sifat-sifatnya sendiri. Nanti kalian coba hafalin aja karena lumayan ngebantu nanti untuk menjawab soal-soal di kuis. Kok kuis? UTS. Gitu. Ini contoh soal latihan gua dulu juga. Ini mau dikerjain aja atau di skip? Soalnya kayaknya gampang deh. Trace A ya tinggal ditambah ini, trace B tinggal ditambah ini, trace C tinggal ditambah ini. AT, AT berarti kerjain ya Allah. Oke, oke. Mungkin kalau di menu warga kita kerjain ya. Atau B pakai sifat yang sama aja. Eh 2 tambah 3, 6 tambah 1, 8 tambah 0. Biasa. Terus gue mungkin contohin buat yang A transpose dulu. Dia itu bakal jadi di kolom pertama, terus 2, 3, 6 jadi kolom kedua, 2, 3, 6, 1, 3, 5 bakal jadi kolom ketiga, 1, 3, 5. Udah selesai. Gitu. Ini masih simpel. Nah, ini untuk inverse dan matrix elementer. Ini kalau misalnya dia matriksnya itu yang 2 kali 2. Ini ada nggak contoh yang buat 3 kali 3? Kalau inverse buat 3 kali 3 itu pakai adjoin sama cofactor ya.
Tuh. Udah kelar bab satu. Atau mau nyoba nge-inverse? Harusnya udah sering sih di kelas. Kita next aja ya. Biar kita bisa ngerjain contoh-contoh soal yang lain. Next, buat bab 2, which determinan, keywordsnya itu paling kalian harus bisa ngitung determinan di pasti di ujian sih yang keluar 3 kali 3 ya guys, seharusnya. Terus udah harus bisa ngeoperasiin baris elementer, sama udah hafal sifat-sifat determinan, sama udah lancar sama aturan Cramer. Nah, ada tuh anak 23 yang tadi nanya, Kak, aturan Cramer tuh datangnya dari mana sih? Nah, makanya di sini kayak gue bakal lebih fokus ke bahas aturan Cramer aja, karena dari tahun ke tahun itu selalu keluar sih soalnya buat di UTS. Oke, first mungkin kita take a look at determinan dulu kali ya. Kalau determinan tadi kan gue bilang em, untuk yang 3 kali 3 itu bisa pakai kofaktor. Nah, ini salah satu contoh penggunaan determinan yang pakai kofaktor. Dia plus, min plus gitu. Terus ini em, bikin matriks-matriks buat setiap kayak koefisiennya kan 3 1 0 gitu. Terus tinggal dihitung terus dapat determinannya. Terus ini operasi baris elementer. Ini nih kayak kalian misalnya dikasih suatu matriks, terus kalian udah tahu nilai determinannya, terus disuruh nyari determinan dari matriks-matriks lainnya yang matriksnya itu udah kayak mengalami operasi-operasi tertentu, tapi kalian kayak biasanya dikasihnya itu bukan angka ya, bukan real angka kayak cuman ABC ABC gitu. Nah, makanya kalian harus hafal sifat-sifat operasi baris elementer. Kalau misalnya suatu baris ini dikalikan sama K, dia itu nanti determinannya bakal dikalikan juga. Jadi determinan B sama dengan K kali determinan A gitu. Nah, itu kalau ke satu satu baris doang. Kalau misalnya boleh, ini soal apa? Ini soal operasi baris elementer juga atau enggak? Oke, gue lanjut dulu ya. Kalau misalnya dia dikali K, berarti kan determinannya dikali K. Kalau misalnya dikali apa lagi ya? L. L misalnya baris kedua, berarti nanti determinannya bakal jadi L, KL, det A. Gitu. Terus ini, kalau misalnya kalian nge-swap 1 kali, itu tuh em, determinannya bakal dikali minus. Kalau nge-swap 2 kali, ya dikali minus lagi, berarti jadinya plus, gitulah. Terus buat penjumlahan, kalau penjumlahan itu emang nggak berpengaruh, walaupun penjumlahannya itu berlaku buat semua baris gitu, buat semua elemen di matriksnya. Ya, ya udah, tetap sama aja determinannya gitu. Ya, ini untuk contoh soalnya. Kalau kalau kayak gini berarti kita yang ini nih kita nge-swapnya berapa kali guys? Ada yang tahu nggak? Apa belum ke next slide-nya? Agak lemot ya? Ah, ini dia. Nah, betul. Kita nge-swap cuman sekali dan 2 kali. Apa pas yang pertama di swap kan jadi gini. GHI, terus di swipe lagi DEF, GHI, ABC gitu. Berarti karena ke swipe 2 kali, dia minus kali minus, berarti jadi plus kan. Ya udah berarti sama aja dong determinannya sama dengan min 6. Terus yang soal ini, em, ada yang tahu determinan dia berapa atau dikali apa? 2 kali min 6. Iya, betul. Karena di sini ada perkalian di baris duanya dan penjumlahan di sini nggak mempengaruhi determinannya. Udah, itu aja yang diingat-ingat. Nah, ini untuk sifat determinan yang mungkin bisa kalian ingat juga. Kalau misalnya, kalau misalnya si koefisiennya ini dikalikan ke semua baris, berarti ya harus dipangkatin 3. Karena kan, atau enggak dipangkatin sesuai jumlah barisnya lah gitu. Kalau misalnya barisnya ada 4, ya udah ke pangkat 4 nanti.
Terus untuk kalau misalnya kalian ngitung determinan A tambah B itu nggak sama dengan determinan A plus B gitu. Jadi harus dikaliin, harus dibedain, harus tambah dulu, baru dicari. Terus ini mungkin untuk teori-teori, teorem-teorem yang bisa ngebantu kalau misalnya kalian dikasih soal-soal yang tricky gitu, nanti pas UTS, harusnya kalian hafalin sih. Boleh buat cheat sheet gak sih, Alin? Tahun gue kayaknya nggak boleh deh. Masih nggak boleh ya? Harusnya sih. Oke. Ah, boleh. Wow. Apa kelas kamu doang? Kok dulu dosen aku nggak ngasih ya? Yaudah deh, lanjut aja. Tuh, ada yang nggak boleh. Kayak dosennya siapa? Enak banget. Katanya soalnya susah. Wah, enggak sih. Jujur, soal tahun lalu, kalau dibandingin sama soal tahun 2022, semudah itu karena kayak pendek-pendek banget soalnya. Kalian udah dapet belum sih? Gue dengar beberapa kelas udah dapet. Tapi biasa aja sih menurut gue. Yang penting kalian latihan dari soal-soal yang udah dikasih sama dosen. Kan gue tahu kalian sangat terbebani dengan semua PR-PR Alin itu. Dan juga kuis-kuis. Tapi percayalah itu akan sangat membantu nanti pas di UTS. Oke, mungkin lanjut aja daripada ceramah terus. Buat aturan Kramer, itu tuh sebenarnya tinggal dihafalin aja sih guys. Gak usah dicari tahu ini datangnya dari mana. Mungkin datangnya dari bapak yang ini nih, yang ada di sini. Nah, yaitu misalnya kita punya suatu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita pengen tahu nih solusi dari matriks tersebut. Nih, misal kita pakai pakai penggambaran input, proses sama output gitu lah. Misalnya ini matriks A ini inputnya, matriks ini X itu output, bukan, prosesnya, B ini outputnya. Nah, kalau misalnya kita butuh output atau butuh memproduksi sekian banyak B, berapa berapa proses yang harus kita lakuin gitu. Mungkin itu gambaran simpel untuk memahami aturan Kramer. X itu apaan sih gitu kan? Mungkin kalian bertanya-tanya X itu apa. Tapi buat nyari X-nya itu sendiri itu udah dipermudah sama si Kramer karena dia udah bikin rumus cepatnya yaitu untuk nyari determinan dari A1. Ini untuk X1 ya. Determinan A1 per determinan si A itu sendiri. Determinan A1 itu come from determinan A yang diganti sama nilai B. B1, B2, B3 gitu. Nah, kalau misal determinannya A2, ya berarti ditukarnya di kolom kedua. Ini determinan A2 berarti dia tuh masuk ke sini. B1, B2, B3. Mungkin penggambaran simpelnya kayak begitu. Cuman di sini kita, ini ada contoh soalnya. Ini kan matriks A-nya nih. Terus A1-nya ini. Nah, ini kan B. Ini harusnya ada kelebihan. Ini harusnya jadi A, jadi matriksnya. Tapi X-X-nya ini ya X sih. Oke, ini kita pisah-pisahkan dulu elemen-elemennya biar tidak ada yang terbolak-balik. Nah, buat A1 yang diganti di kolom 1, buat yang A2 diganti di kolom kedua, yang buat A3 diganti ke kolom ketiga. Terus udah deh, tinggal hitung aja. Walaupun agak nguli karena berarti kalian gak mungkin kan kalian dikasih matriks 2 kali 2, pasti dikasih matriks 3 kali 3, berarti kalian harus ngefaktorin 3 kali gitu. Semangat sih kata aku. Oke, next kita punya contoh soal yang lumayan menarik dari em, soal UTS 2022. Tapi soal UTS gue tuh dulu nggak sepanjang ini guys, soalnya jujur. Nggak tahu deh tahun kalian bakal sebombastik apa nanti. Mungkin ada gebrakan, we never know. Oke, mungkin kita baca dulu bareng-bareng soalnya. Di sini itu kita dikasih tabel input-output dari suatu, apa namanya, ini apa sih ya? Kita bilang aja bisnis kopi kali ya.
Nah, cara bacanya itu udah dijelasin juga. Untuk menghasilkan 1 unit kopi diperlukan 0,4 unit teknologi dan juga 0,6 unit transportasi. Ini kopi, inputnya kopi, ini prosesnya adalah 0,4, iya 0,4 teknologi dan juga 0,6 transportasi. Tuh. Nah, terus sebenarnya udah dikasih tahu, misalkan vektor B itu adalah kebutuhan total dari masing-masing sektor, nih 13 unit kopi, 16 unit teknologi, sama 16 unit transportasi. Berarti B itu kayak gini ya, 13, 16, 16 gitu. Sedangkan tingkat produksi masing-masing sektor diberikan dalam bentuk vektor X. Nah, kita harus nyari X1, X2, X3-nya berapa. Jadi, dalam kata lain, kita harus nyari tingkat produksi masing-masing sektor tuh berapa. Karena kan kalau ada yang kelebihan juga bakal jadi waste kan. Buat apa bikin kopi banyak-banyak gitu katanya. Nah, langsung deh kita udah dikasih petunjuk juga buat pakai aturan Kramer dan bahkan udah dikasih tahu rumus Kramernya sih. Kayaknya tahun pas itu belum boleh bawa cicit deh karena setahu gua tuh beberapa soal ada yang dikasih kayak rumusnya gitu di soalnya karena kita nggak boleh bawa cheat sheet. Oke, lanjut ya. Pertama-tama kita harus ngapain nih? Ada yang tahu nggak? With banyaknya data di sini, bingung nggak harus ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau komen dong di chat kalau tahu. Oke, mungkin belum tahu ya. Jadi aku spill aja. Pertama-tama bikin aja dulu guys modelnya karena kalian bakal pusing kalau tidak dibuat. Kan kita udah di spill juga modelnya nih AX sama dengan B. Nah, A-nya itu adalah inputnya yang di sini. 0, 0,4, 0,6, 0,6, 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,2. X-nya juga udah dikasih tahu. B-nya tadi adalah tingkat produksi masing-masing. Nah, dari sini kita bisa langsung tentuin aja buat matriks yang A1, A2, sama A3. Ini mungkin gue kasih contoh buat yang A1 aja ya. Ini berarti 13, 16, 16, 0,4, 0,1, 0,5, 0,6, 0,2, 0,2 gitu. Nah, step ketiga adalah step, ya Allah, bentar. Step, anjing ya, maaf. Ketiga itu adalah ngitung determinan buat A, habis itu step keempat itu hitung determinan A1. Nah, buat ngitung determinan A itu balik lagi kita pakai kofaktor again. Bentar, gue pengen ngitung tapi nggak ada tempat. Oke, kita coba hitung aja ya biar kita terbiasa. Eh, di sini aja deh kelihatan. Buat A, determinan A. Oke, aku di sini mau pakai baris pertama aja karena lebih enak ada nolnya. Ya, jadi 0 minus 0,4, salah. 0,4 berarti coret gini, 0,6, 0,2, 0,4, 0,2, tambah 0,6, berarti coretnya gini, 0,6, 0,1, 0,4, 0,5. Gini. Terus hitung dulu eh, yang di dalam, berarti ini kan 0,12, 0,8, berarti 0,04, tambah 0,6, ini tuh 0,30 minus 0,04, berarti 0,26. Ya, nanti adalah hasilnya. Kalau nggak salah berapa ya? 0,20 apa 0,15 gitu, gue lupa. Terus lakukanlah hal yang sama buat A1, A2, A3. Terus kita masuk buat nyari X1-nya, berarti masukin let's say ini 0,20 ya.
masukin eh, determinan A1 per 0,20. Ntar hasilnya kalau nggak salah berapa ya? Oh enggak, ini bukan 0,20, 0,14. 0,14 nih hasilnya yang 20 gitu. Ada yang mau ditanya dulu sebelum dilanjut tentang Kramer atau enggak tentang teman-temannya si determinan. Kalau aman, react aja aman gini. Aman ke guys? Oke, oke. Apa-apa, boleh nanya. Itu tadi react atau mau nanya ya? Ria ke maksudnya Oke, siap-siap. Lanjut aja ya. Anjay, udah kelar bab 2. Next, vektor. Nah, vektor ini di sini ada beberapa keyword, yaitu ruang dimensi 2, dimensi 3, dot product, cross product, terus sama garis dan bidang. Garis dan bidang itu mungkin lebih ke hmm, disuruh nyari jarak antar garis dan bidang atau nggak disuruh nyari garis singgung antara eh, garis singgung suatu bidang. Itu biasa yang paling sering keluar di UTS-UTS gitu. Tahun gue juga keluar sih, dan yang keluar tuh yang ini, garis bidang juga. Mungkin ini kayak aturan dasar rumus-rumus buat yang di ruang dimensi 2 sama dimensi 3 bisa dihafalin aja dan buat yang boleh bawa cheat sheet dimasukin ke cheat sheet aja. Kalau misalnya disuruh nyari, kita dikasih dua titik, P1, P2, ini mungkin vektor yang kayak jadi garis penghubung antara dua titik tersebut. Sama ini adalah jarak dari vektornya, kayak garisnya itu berapa panjangnya gitu. Atau jarak dari dua titik kan sama dengan panjang dari garis tersebut. Itu boleh dihafalin aja karena tahun gue keluar, tahun lalu juga keluar. Ini kalau buat yang dimensi 3. Nah, ini dot product. Dot product sama cross product mungkin kayak mirip-mirip ya. Kayak kalau dot product itu ini kan rumusnya, kalau cross product kan gini. V, kalau gue ini sim, ya enggak. Nah, tapi bedanya kalau dot product itu hasilnya adalah skalar, skalar atau angka gitu. Kalau misalnya cross product, dia hasilnya adalah vektor gitu. Jadi kalau kalian masih butuh nyari vektor atau nyari em, masukin atau diminta kayak persamaan garis, ya pakainya ini aja produk tuh. Ini apa ya? Oh, ini sifat-sifat buat dot product. Ya, hafalin aja. Ini bakal penting banget. Ini proyeksi ortogonal juga sering banget keluar di kuis kelas gua sih, tapi kayak tahun lalu nggak keluar. Tapi nggak tahu deh kalau sesi lain gimana, kan setiap sesi beda ya apa soal ujiannya. Nah, ini contoh soal proyeksi doang, bisa dicoba. Ini simpel aja sih sebenarnya. Ini kan udah ada rumusnya. Ini U, ini A, tinggal dimasukin terus dihitung. Simpel itu. Nah, ini mungkin aplikasi dot product buat jarak. Nah, kalau misalnya dot product kan tadi kan hasilnya tuh skalar. Makanya kalau misalnya em, butuh hasil yang bulat itu pakainya dot product. Nah, salah satunya ini em, dalam bentuk mencari jarak. Tapi rumusnya kayak gini. Ini buat yang R2, ini buat aduh, 2, ini buat yang R3 gitu. Nah, ABC-nya tuh apa sih? ABC-nya itu adalah si garisnya gitu. Sedangkan X, Y, Z-nya itu harusnya adalah titiknya. Biasa kita dikasih hint, kalau misalnya di ruang 3 ya, nanti gue kasih contoh soalnya juga, kalau misalnya di ruang 3, setahu gue, kita dikasih hint 2 titik. Kita disuruh vektorin dulu, dicari vektornya dulu. Baru kita cari jarak vektor tersebut terhadap titik
P0 ini tuh berapa gitu. Makanya kita pakai rumus yang ini. Oke, ini contohnya juga tentukan jarak antara titik dengan garis bidang berikut. Nah, ini kan titik dengan garis. Ini juga ruang 2, berarti kalian pakai rumus yang ini. Berarti ini kan AB-nya, terus ini bakal jadi, em, bukan, ini AB, AB, ini berarti D, ini bakal jadi X0, ini bakal jadi Y0. Nah, gitu. Tapi boleh dibiasain aja latihan contoh-contoh soal soal buat em, ngitung jaraknya. Tapi nanti sih buat UTS kayaknya yang keluar tuh bakal kayak gini deh. Bentar. Gini. Ini kan 3 dimensi ya. Gitu. Oke, mungkin lanjut bahas cross product dulu dikit. Nah, ini adalah relationship antara cross product sama dot product. Yang paling sering dipakai sih ya yang dua ini aja sih. Cukup perlu hafalin yang itu aja. Itu. Terus ini juga rumusnya cost product UXV, terus kayak mirip banget sama kofaktor sejujurnya, tapi bedanya dia pakai IJK aja sih gitu. Sama ini rumusnya kalau misalnya dia ada derajatnya kayak di sini nih. Nah, tapi cross product itu juga bisa buat ngitung luas segitiga. Kalau nggak salah di diktat Milbaki buat contoh soal yang luas segitiga mungkin nanti boleh dibaca-baca aja. Terus ini apa nih? Juga yang melewati titik X0 dan garis ini saja dari satu vektor. Dapat dengan ini. Oh, kalau bukan soal nggak sih kayak contoh soal kita banget. Oke, mungkin boleh lanjut kali ya ke contoh soal yang buat UTS aja. Ke spill. Oke, mungkin di sini langsung kali ya gue jelasin. Buat yang nomor A, tentukan persamaan bidang melalui melalui 3 min 2 1. Berarti dia kan ini ABC. Sorry. ABC atau apa sih tadi? Aku lupa. Oh, X0. Oke. Ini tuh X0, Y0, Z0. Dan tegak lurus dengan bidang berikut. Ini bidang 1, ini bidang 2. Nah, kalau kita bikin principal bentuknya. Karena dia vektor, masih vektor, jadi potong yang segitiga gini ya. Biar nggak ketukar ini. Nah, udah deh. Karena dua-duanya vektor, ini vektor dan vektor, kita pengen cari apa sih? Kita pengen nyari persamaan bidang. Di sini kita udah punya titik, kita butuh bidang yang untuk hubungan antara vektor satu sama vektor 2 kan. Berarti kita pakai apa? Cross product. Cross product, caranya gimana? Ya dibuat aja dulu matriksnya I, J, K. Masukin vektor yang pertama, 2 3 min 2 min 3 4, bukan 4, 1 4 gitu. Terus dibuat bentuknya, buat yang I itu seperti biasa 3 min 2 1 4 I minus 2 min 2 min 3 4 J ditambah. Oke, sorry banget agaknya kelempar. Suara gue udah jelas lagi belum guys? Udah jelas, Kak. Oke, Udah. udah. Oke, lanjut aja. Buat yang K itu dia 23 min 31 K. Nah, ini bisa langsung dihitung.
Bentar. Yaitu berarti 14I min 2J plus 11K gitu. Nah, untuk nyari persamaan bidang yang melalui itu kita bisa pakai ini sih. Cari dulu persamaannya. Dia itu berarti A, B, C-nya itu ini 14 min 2. K itu min 3. Min 3. Iya, itu satu. Makanya di sini aku tulisnya satu kok. Satu. Cuma di sini mungkin tulisan gue kelihatan kayak 7 ya. Atau kelihatan kayak 4. Plus 11. Nah, udah dapet vektornya. Kita masukin ke persamaan bidang. Itu. Caranya adalah ABC-nya itu yang ini. Ini ABC. Terus X0, Y0, Z0-nya itu adalah yang ini nih. Ya, yang udah dikasih tahu titiknya itu apa. Berarti 14 dalam kurung X min 3 dikurang 2 dalam kurung Y dikurang Y0. Y0-nya adalah min 2, berarti plus 2 ya. Ditambah 1 dikali X Z min 11. Tuh, sama dengan 0. Berarti sama dengan 14X min 2Y plus 11 Z sama dengan 57. Gitu. Ada yang bertanyain sebelum lanjut ke nomor B? Kak, Kak, maaf Kak, itu kayaknya seharusnya jadi ditambah 11 dikali X dikali Z min 1 deh Kak. Dikali Z min 1. Ditambah Ditambah. 11. Yang bagian mana ya? Yang bagian 14 dikali X min 3 dikurang 2 dikali. Ya itu yang bagian paling kanan yang... Oh iya, iya benar-benar. Kebalik, say. Makasih ya. Oh iya, dia kan C. Sorry banget. Nah, thank you, Diva. Oke, ini buat yang persamaan. Untuk perhitungan cross product bagian determinan IJK. Sorry, ada yang nanya. Cross product bagian determinan IJK 232. Seterusnya kalau B2 sama B3 misal ketukar itu hasilnya tetap sama nggak ya? Hah? Aku sih belum pernah nyoba ya kalau misalnya nuker-nuker baris. Mungkin kita bisa coba sekarang IJK nih. Ini min 3, 1, 4, 2, 3, min 2. Oke, coba dulu. Yang I itu kan berarti min 3. Bukan ya? 1, 4, 3, min 2. I min 3, 4, 2, min 2. J plus min 3, 1, 2, 3. K. Oke. Min 2, min 12 berarti min 14. I dikurang ini 6 dikurang 8 berarti min 2 berarti plus 2. Oh, dia bakal jadi ini deh kayaknya. Bakal kayak minus atau kayak angka apa lambangnya tuh berbeda gini. Ini kan plus min plus, ini min plus min. Dan itu bakal ngaruh sih harusnya. Itu. Berarti hasilnya beda ya. Beda. Oke, next. Udah boleh dilanjut ya ke pertanyaan yang B. Di sini kita punya 3 vektor baru lagi, A, B, C. Tapi di sini kita pengen nanya apakah vektornya itu terletak pada bidang yang sama atau tidak. Nah, caranya itu tadi pakai hubungan yang cross product. Di sini kan kita bisa ngitung tiga vektor ya. Karena dari tadi cross product sama dot product cuma bisa ngitung buat 2 vektor. Nah, cuman apa dulu sih harus dilakukan? Mungkin kita tulis dulu rumus hubungan antara cross product sama dot product itu yang ini dot kali V. Nah, dalam hal ini kita bakal pakainya urut aja. Kita nggak akan bolak-balik dan pasti juga hasilnya beda banget kalau kita bolak-balik. Nanti rumusnya bakal kayak gini.
Kita bakal cari dulu nilai cross product dari B kali C, baru kita eh, hitung dot product A dengan hasil yang cross productnya B kali C. Dan itu nggak boleh terbalik. Kalian harus cross productin dulu, kalian nggak boleh dot productin dulu. Karena itu udah jelas gak sih, itu udah ada dalam kurung gitu. Oke, kita langsung hitung kali ya. B kali C, ini buat yang cross product, IBK 30 min 2, 5 min 40, sama dengan, em, perlu dihitung lagi nggak? Kok pakai apa? Kok faktor atau pengen langsung jawaban aja? Oke, thank you. Jawabannya aja nggak apa-apa. Jadi nanti hasilnya tuh bakal langsung dapet ini sih, min 8i, min 10j, min 12k. Oke, ini baru step 1. Step 2-nya adalah lakuin dot product dari A. A itu kan 1 min 2, 1 dikali, eh ini kan jadinya kayak 8, 10, 12. Ini. Nah, ini salah ya. Ini harus segitiga. 8 min 10 min 12. Oke, kita pakai sifat dot product yang biasa aja yang AX kali B. Iya, BX terus kok BX sih? A1 kali B1 ditambah A2 B2 gitu dan seterusnya. Berarti buat dalam hal ini nanti hasilnya 1 kali min 8 itu min 8, min 2 kali min 10 itu hasilnya plus 20, 1 kali min 12 itu hasilnya juga min 12. No, oke, selesai. Kelar deh bab 3. Ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk ke ruang vektor umum? Ini berarti bab terakhir ya? Gimana? Boleh aku lanjut? Boleh. Oke. Nah, ruang Ya. vektor umum sejujurnya aku nggak tahu kalau di kondisi kelas-kelas lain gimana, cuman so far dari kelas aku sendiri itu tuh masih belum banyak dibahas buat yang ruang vektor, yang aksiom-aksiom gitu. Tapi masalahnya tuh di setiap UTS dari tahun lalu dan tahun lalunya lagi itu tuh aksiom keluar. Terus em, yang paling sering dibahas juga dan di kelas gua dulu juga ditekanin itu paling yang rank nulitas, nyari basis, tapi perubahan basis juga kayak even kelas gua dulu cuma dapat bentar, masih belum ngerti tapi langsung keluar di UTS gitu. Nah, tapi mungkin di sini yang bakal lebih yang hari ini bakal gua ajarin banget itu yang aksiom aja. Sorry, di sini mungkin ada yang kelasnya belum sama sekali belum belajar aksiom nggak? Atau udah belajar tapi belum ngerti? Belajar tapi belum ngerti. Nggak apa. Emang aksiom tuh agak ribet sih, cuman kalau kalau misalnya udah ngerti aturan-aturannya, kan ada 10 aturan, itu harusnya mudah. Dan biasain aja ngerjain soal-soal aksiom. Wait, berarti belum ngerti buat ngetesnya, Kak. Oke. Nah, mungkin gue bakal jelasin lagi aksiom tuh apa. Aksiom tuh sebenarnya kayak syarat syarat suatu himpunan di dalam suatu ruang vektor bisa disebut disebut masuk ke dalam ruang vektor yang real. Kalau misalnya dari 10 syarat tersebut si himpunan tersebut tidak memenuhi salah satunya, berarti kita nggak bisa bilang dia masuk ke dalam ruang vektor gitu loh. Makanya di sini tuh udah dibuat lah, dipersimpel dengan 10 aksiom, di mana aksiom yang 1 sampai 5 ini adalah penjumlahan, dan aksiom yang
6 sampai 10 ini lebih kayak ya udah perkalian atau sifat-sifat buat vektor. Nah, yang paling sering gagal itu sebenarnya buat aksiom nomor 7 sama 8. Nah, sebenarnya aksiom tuh apa? Mungkin bisa lihat contohnya ini. Jadi, bentar, perkalian ditulis dulu. Jadi biasanya soal aksiom itu bakal ngasih kalian dua syarat atau dua format gitu loh. Ini adalah format pertama untuk penjumlahan, sifat penjumlahan yang dimiliki oleh vektor tersebut gitu. Sedangkan yang di bawah ini adalah sifat perkalian yang dimiliki oleh vektor tersebut. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau perkalian lumayan normal ya kelihatannya, K dalam kurung X-nya masih KX, KY. Tapi kalau lo lihat sendiri, yang pertambahan kan agak aneh tuh bentuknya. X plus X aksen, terus koma Y kali Y aksen. Nah, inilah yang akan kalian sering temukan dalam soal aksiom, di mana rumus-rumus atau kaidah perkalian dan pertambahannya itu agak aneh. Kayak misal perkalian ya, K, X, Y, itu yang paling sering dan yang menurut gue yang paling umum keluar di soal aksiom tuh malah aturannya ini, K, X, Y. Gitu. Atau enggak, kalau mau yang lebih aneh lagi, mungkin bisa kayak gini. Sorry. KX plus 1, KY. Itu. Kita pengen lihat sebenarnya dengan dua aturan ini, apakah membuat dia masuk ke ruang vektor umum atau enggak, gitu. Oke, mungkin gue bahas ini dulu kali ya, yang di sini, perkalian, baru kita masuk ke contoh soal. Apa mau langsung ke contoh soal? Gimana, mau dijelasin dulu atau enggak? Boleh. Oke. Kayak gue, kalau gitu gue langsung ngecek aja kali ya. Ini dengan contoh soal di sini, gue akan masukin aja sekalian jelasin semuanya. Aksiom satu tuh sebenarnya, if U and V are objects in V, then U plus V is in V. Sebenarnya itu kayak nggak harus dihitung sih. Makanya aksiom satu pasti ter, terpenuhi. Nggak mungkin nggak terpenuhi, karena kalau nggak terpenuhi berarti aneh banget yang ngasih rumus. Kalau U plus V, ini, oh iya gue belum ngajarin cara baca UV-UV-nya ya. Oke, pokoknya kalau punya dua em, dua kolom ini, bentar, gue tulis ulang. Ini tuh U, ini tuh V gitu. Nah, ini tuh adalah bentuk U plus V gitu. Sama juga, eh, kalau yang ini tuh cuma U. Ini cuma aturan buat U. Tapi aturan buat V-nya tuh sama, kan cuma kayak gini nih. K, X, Y, aksen, berarti jadi K, X, aksen, K, Y, aksen. Tuh. Nah, ini cuma dikasih contoh U-nya doang. Berarti buat aksiom 2, U tambah V sama dengan V tambah U. Nah, kita coba lah ya. U tambah V itu hasilnya apa sih? Udah dikasih tahu kan sebenarnya. Y aksen. Tapi V tambah U itu apa? V tambah U itu kan berarti yang aksen ditambah yang normal kan? Berarti X, Y aksen ditambah X, Y biasa sama dengan X aksen tambah X, Y aksen kali Y. Sama nggak? Sama atau nggak? Oke. Mungkin kalau belum kelihatan atau belum melihat persamaannya, ini sama ya guys. Karena X plus X aksen sama X aksen plus X biasa itu hasilnya technically sama. Kalau lo masukin 2 plus 3 dan 3 plus 2 kan itu pasti sama. Untuk perkaliannya juga sama. Gitu. Walaupun ya urutannya ya pasti beda. Kan V duluan di sini yang ditambahin. Itu. Jadi ini sama atau terpenuhi. Ya, boleh dilanjut. Buat aksiom 3 adalah apabila U tambah dalam kurung V plus W sama dengan U tambah V plus W.
Oke, tapi di sini kita cuma punya dua ini, dua bentuk. Mungkin gue skip dulu buat yang tiga, tapi kita bisa lanjut ke aksiom yang empat. Aksiom 4 itu there is an object null in. Oh, jadi aksiom 4 itu maksudnya kalau misalnya suatu vektor dimasukin objek nol atau himpunan yang kosong gitu, harusnya dia itu bentuknya tetap nol gitu. Mau dia bentuknya nol dulu tambah u atau vektornya dulu tambah u, pokoknya dia maunya vektornya tersebut nilainya nggak berubah kalau misalnya di otak-atik sama si himpunan nol nih, objek nol di dalam vektor itu. Mungkin langsung coba aja, wait. Tambah u sama dengan u tambah nol sama dengan u. Nah, kita bakal bikin em, ini seperti UV lagi ya. Nah, bedanya em, ini bakal jadi U dan ini bakal jadi V-nya. Nih, misalnya ini objek 01, objek 02 tambah X, Y sama dengan, mungkin gue langsung samain aja sama dengan X, Y. Kan maunya gini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita jumlahin, misalnya yang satu dulu. 1 tambah X sama dengan X. Sama dengan em, objek nolnya ini berarti bener dong hasilnya nol karena X tambah X itu eh, kalau misalnya dipindah kayak ditukar luas jadi X min X sama dengan nol kan gitu. Nah, mungkin tadi gue ada kayak skip ngejelasinnya. Harusnya tuh karena dia itu objek nolnya itu U dan objek yang ininya tuh V, berarti tetap berlaku sifat yang ini guys, sifat penjumlahannya. Di mana kalau misalnya kayak gini, harusnya hasilnya adalah ini tambah ini kali ini itu. Cukup dimengerti nggak sih yang ini? Kan tinggal ngikutin sama aturan aslinya aja. Ada yang bingung nggak kenapa jadi kayak gini bentuknya? Kalau nggak ada yang bingung, gue lanjut ya. Sorry. Berarti di sini hasilnya 0. Lanjut, yang nomor 2, O2 tambah Y sama dengan O2 Y. Iya kan? Bentar. Karena ngikutin yang di sini. Oke, kita sekarang bisa cari tahu Y-nya itu berarti gimana ya caranya? Eh bisa dibagi aja nggak sih? Atau bisa langsung dapet? Wait. Oh, gini. Gue paham deh. Jadi aturan aslinya kan gini. O tambah U sama dengan U tambah O sama dengan U. Nah, ternyata ada yang kelupaan, ada yang tertinggal. Jadi setelah kita bikin yang UV, terus dibikin penjumlahannya juga, kita juga harus masukin bentuk U yang ini, yang terakhir. Ini yang jadi persamaannya gitu. Persamaannya itu kan berarti U-nya itu tadi balik lagi X sama Y. Ini kan berarti kalau hasilnya X sama dengan Y lagi, X, Y lagi berarti tidak berubah kan? Tidak berubah. Nah, mungkin gue mau lengkapin lagi aja buat penjelasan yang nomor satu, ternyata tadi kurang lengkap. Kalau misalnya kita urut sesuai aturannya atau teorinya, berarti O1 tambah X sama dengan O1 tambah X1 sama dengan X gitu. Berarti di sini bisa kita dapat hasilnya O1-nya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk yang aturan yang kedua, O2 tambah Y itu sama dengan O2 kali Y sama dengan Y gitu. Makanya kita bisa dapat
O2 adalah 1 gitu. Karena ini kan dibagi. Lanjut. Tapi dalam aksiom 4 ini dia tuh terpenuhi karena ternyata tetap hasilnya tuh tetap X sama Y dan dia tuh dalam proses penjumlahannya juga itu nggak ada masalah. Walaupun nanti kita bisa dapat objek nolnya itu adalah 0,1 gitu. Tapi ini masih terpenuhi. Oke, lanjut aksiom 5. Aksiom 5 adalah U tambah min U sama dengan min U tambah U sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kalau suatu vektor ditambahkan dengan bentuk negatif dari vektornya itu sendiri, hasilnya 0. Ya sama aja kayak 2 min 2 ya 0 gitu. Cuman, di sini kan emang bentuk penjumlahannya agak berbeda dengan penjumlahan pada umumnya. Makanya di sini kita pengen coba masukin dalam bentuk em, si UV itu lagi. Kalau misalnya kita punya, misalnya di sini X, Y tambah min X min Y, berarti dia itu sebenarnya hasilnya itu kan, kalau ngikutin aturan ya, berarti hasilnya itu X min X sama Y kali min Y, atau 0, min Y, min Y kuadrat bahkan. Ya udah, sebenarnya udah terjawab gak sih? Dia tuh nggak terpenuhi, tidak terpenuhi, ya kan? Hasilnya aja nggak 0, tidak 0 gitu. Sebenarnya cara simpelnya ini, tapi ada cara yang lebih ribet lagi buat aksiom 5. Kalau kalian mau cari tahu silahkan, tapi gue mau lanjut aja biar cepet. Aksiom 6. Aksiom 6 tuh apa? If K is any scalar and U is any object in vector, then KU is in V gitu. Nah, alhamdulillahnya kalian tuh dapat sifat perkalian yang lumayan normal. Ini tuh maksudnya apabila suatu vektor dikalikan oleh koefisien apapun, koefisiennya itu masih masuk ke dalam vektor. Nah, tadi kan peraturan perkaliannya itu KXY sama dengan KXKY. Nah, ini tuh masih masuk ke dalam aturan aturan dalam vektor gitu, masih masih normal lah. Jadi misal kalian masih punya eh oh ini udah bentar. Oh ya, gua kasih contoh lagi karena dari rumusnya aja udah menunjukkan bahwa dia memenuhi aksiom 7. Nah, aksiom 7 8 inilah yang biasa bikin dia itu terreject gitu. Aksiom 7 itu tadi syaratnya ini lebih ke syarat perkalian dan juga pertambahan ya, gak bingung aja makanya dia suka terreject ya. Nah, mari kita coba. U tambah V itu tadi hasilnya apa, guys? U tambah V itu kalau misalnya kita refer ke peraturan yang awal lagi, itu kan hasilnya harusnya ini. Koma, Y, Y. Kebalik anjir. Bentar. Nah, tapi kalau KU, U itu tadi kita punya kan XY. Tadi kita punya XY aksen. Berarti bakal KX, KY tambah KX aksen, KY aksen. Kalau kita jumlah lagi, jadinya KX plus KX aksen, koma KY plus KY aksen. Kalau di sebelah kiri, berarti KX plus KX aksen, koma KY aksen. Of course, ini berbeda ya. Ini perkalian, ini penjumlahan. Jadi, dia tidak terpenuhi. Sebenarnya kalau um, udah sampai sini, udah nggak usah dilanjut, langsung bisa dibilang, ya udah ini emang nggak terpenuhi gitu. Tapi dan vektor ini nggak masuk ke dalam ruang vektor gitu. Tapi karena gue pengen ngejelasin semuanya, gue akan lanjut ngitung buat aksiom 8. Aksiom 8 itu K plus M. Aduh, M lagi. Ya mungkin karena lagi-lagi di sini kita cuma dikasih em, dua vektor. Karena biasanya tuh dua dua ruang ruang dua bukan ruang tiga.
kita berarti sebenarnya nggak bisa ngitung buat yang nomor 8, tapi mungkin gue akan ngasih gambaran aja ya kalau misalnya kalian dikasih ruang 3. Ruang 3 tuh bakal kayak gini nih. X, Y, Z plus X, Y, Z sama dengan X plus X min Y, Y, koma Z plus Z. Ini contoh aja ya, ini contoh. Gue bikin-bikin. Nah, mungkin kita masukin aja nih ke yang cara nomor 8, karena kita pengen nyoba. Aksiom 8, apabila K ditambah M, berarti dia itu eh, Z ya. Z, koma, bukan. V, X, Y. Oh, ini dong. X, Y, Z. Bentar. Ini sama dengan K dikali X, Y, Z ditambah M. M itu berarti X, Y. Oh, perkalian. Berarti pakai sifat perkalian ini. Nah, wah, berarti gue harus bikin sifat perkalian lagi. Bentar. K, X, Y, Z. K, X, K, Y, K, Z. Ini X, Y, aksen, aksen, aksen. Terus U-nya itu X, Y, Z. Itu. Wait. Oh, wait. Ternyata gue salah. Bentar, bentar. Bukan ini, M tuh ternyata bukan another ruang, bukan ruang 3, tapi ternyata itu adalah another koefisien. Wait, sorry ya. Kita tulis di bawah deh. Berarti kita bisa coba. K plus M kali U sama dengan KU plus MU. Gini kan. Nah, em, mungkin kita ganti lagi U-nya itu sama si XY. XY. Nah, XY plus. Nah, kayak gue kebalik berarti tadi. Soalnya gue keseringan ngeliat yang ruang 3 juga. Oke, lanjut. Buat, bentar deh gue minum dulu. Oke, lanjut ya. Buat perkalian, berarti ini bakal K plus M X, koma K plus M Y, ya kan? Sama aja kayak KX, KY plus MX, MY. Gini, terus kita gabungin. Sebenarnya udah kelihatan dari sini kalau ini sebenarnya terpenuhi. Karena di sini ada KX dan KY, di sini ada MX dan MY. Itu ya. Terus buat aksiom 9, lanjut lagi. KMU sama dengan KMU. Gitu. KMU sama dengan KMU. Nah, sebenarnya udah kelihatan sih guys, ini tuh terpenuhi karena so far yang bikin aneh tuh pengoperasian penjumlahan dia dan perkaliannya sebenarnya nggak terlalu aneh. Jadi kalau misalnya kita mau selesain atau mau nyoba, KMU itu berarti KM kali X, Y sama dengan K, salah dong, KMU. Gini kan? Wait. Ah iya bener. KM kali X, Y. Nah, di sini dulu mungkin jadinya MX, MY dan sama dengan KM dikali X, KM dikali Y, gitu. Mungkin udah kelihatan, kita tinggal kaliin aja K-nya ke dalam KMX, KMY. Udah deh, sama hasilnya berarti terpenuhi. Mau tanya dong, Kak. Ya, Untuk aksioma 8 harusnya bukannya gagal ya? Soalnya KX, KY tambah MX, MY jadinya untuk X-nya memang K plus M, cuma untuk Y-nya bukannya jadi KY, MY. KYMY.
Untuk K-nya, KY, MY. Ini yang aksiom 9 juga. Enggak, saya bilang 8. Oh, 8. KY, MY ya. Kan Ini KXKY tambah MSMY. KX. Oh iya, iya, iya. Jadi, Benar. Oh, oke, oke. Mungkin ini emang gue selesain sampai akhir. Gue selesain dulu sampai akhir ya. Ini, ini kan belum gue kali ke dalam ya. Ini juga belum gue kali ke dalam. Sebenarnya ini bisa dikaliin ke dalam. KX, MX, KY, MY gitu. Koma. Wait, ini tambah juga. Ini KX. Sebenarnya dalam bentuk, kalau misalnya di koma-komaan, dia nggak terpenuhi karena susunannya agak beda. Cuma di sini gue agak lupa, kalau misalnya susunannya tuh beda, apakah masih terpenuhi apa enggak. Tapi secara komponen dia itu terpenuhi, gitu. Gitu kan maksudnya Wilbert tadi? maksudnya untuk yang ruas kanannya bukannya Apa? hasilnya yang Y-nya bukannya jadi KYMY ya? Ruas kanannya KYMY. Enggak dong, kan kita KU dulu. K kali X kali, K kali XY, terus M kali XY. Iya, maksudnya KXKY tambah MSMY kan jadinya KX KX tambah MX, Oh, I see, I koma, see. Oke, oke. Pakai aturan yang penjumlahan tadi. iya, Oh, oke, oke. Berarti coba dulu ya. Berarti jadi KX plus MX, koma KY, MY. Gini kan? iya, Oh iya. Oke, walaupun ini masuk ke dalam, ternyata nggak terpenuhi. Oh my God, thank you banget. Berarti ini nggak terpenuhi ya. Oke, jadi mungkin adalah jadi pelajaran buat kalian juga kalau misalnya ngitung aksioma jangan terburu-buru selesain sampai akhir. Kalau misalnya ketemu eh, pengoperasian pertambahan lagi boleh dipakai rumusnya atau aturannya biar sampai ke penyelesaian paling akhir karena tahu-tahu ternyata tadi nggak terpenuhi. Tapi untuk yang aksiom 9 ini karena dia itu nggak masuk apa nggak ada operasi lagi di sini udah eh, hasil hasil akhir di sini dia kesimpulannya adalah terpenuhi gitu. Oke, gue izin lanjut buat yang aksiom 10 ini tuh artinya adalah apabila suatu vektor dikalikan oleh vektor identitas itu hasilnya adalah em, vektor itu sendiri gitu. Atau dia nggak berubah. Mungkin mirip kayak si ini nih, si aksiom nomor 5 tadi. Kalau misalnya bukan 5, 4 ding. Kalau ditambah oleh nol harusnya dia nggak berubah gitu. Mungkin langsung dicoba aja aksiom 10 kan identitas. Kalau identitas tuh vektornya ada yang tahu nggak aturannya apa? Bentuknya gimana? I- Atau dia cuman gini? Bentar, cari deh vektor identitas. Gue taunya matriks identitas sih kebetulan. Vektor identitas. Sejujurnya nggak tahu sih gue lupa kayaknya yang itu apa. Tapi harusnya si aksiom nomor 10 itu nggak sering di apa nggak sering terlanggar. Mungkin kalau bisa di benchmark sendiri di sini aja kita cuma disuruh 2 4 5 7 karena 5 7-nya itu yang terlanggar.
atau nggak terpenuhi gitu. Mungkin nanti kalau yang udah tahu identitas vektor itu gimana, boleh dikabarin ke teman-temannya, karena gue sendiri lupa. Atau yang udah belajar aksiom, gitu sih. Sebenarnya materinya udah cukup sampai sini, tapi untuk aksiom ini ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Atau ada contoh soal aksiom yang kalian bingung dan pengen diselesain bareng-bareng mungkin? Gimana, gimana? Atau tadi, Sekar, kamu mau ngirim soalnya? Ini bukan sih, soalnya kuisnya Pak Ridwan. Tapi jangan berharap banyak ya, agaknya Pak Ridwan bukannya ini, agak killer, ya nggak sih? Atau beda? Oke, oke. Oke, ada pertanyaan juga nih, Kak. Kalau misalnya nggak disebut aksiom berapa, berarti tes. Iya, tes pakai semua aksiom. Bentar. Gue mau nunjukin deh tugas aksiom gue. Mana ya? Semester 2. Alin, tugas. eh ini. Ini apa nih? Allah. Oke, tapi ini sambil ngecas, kok dia turun sih? Yaudah, lanjut. Ini bukan aksiom. Oh, bukan. Ini nih. Ini soal aksiom. Mana yang bagus? Aku pilih dulu. Nah, ini gue selesainya sampai akhir banget. Oh, ternyata tuh kalau aksiom nomor 10, tinggal diinin aja, dimasuk-masukin aja, terus anggap sama gitu. Kayak dikali-kaliin doang. Berarti, misalnya tadi tuh sifat perkaliannya kan normal ya. Berarti gue selesaiin di sini, maaf banget deh. Nggak rapi jadinya, tapi greget soalnya. Nih, jadinya kan sifatnya tuh I, X, I, Y, sama dengan X, Y. Karena ya ini kan identitas ya, harusnya nggak mempengaruhi gitu. Kecuali bentuk perkalian lo agak aneh dan unik. Contoh bentuk perkaliannya tuh kayak gini. Mungkin gue pernah ingat ketemu yang aneh banget. KX plus 1, Y. Kan berarti kalau masuk ke identitas, jadinya IX plus 1, koma, IY kan. Ya udah, ini jadinya nggak memenuhi. Tidak memenuhi. Gitu. Oke, ini contohnya gue nge, gue ngejawab yang 7 8 9 10. Iya, ini dijawab di tes semuanya. Tapi gak sejahat itu sih guys. Dosen-dosen masa nyuruh kita nyelesain semua aksiom. Ini kuis Alin. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Ntar gue save dulu ya soalnya. Tapi jangan berharap banyak ya guys. Gue takut gak bisa jawab deh. Astagfirullah. Oke. Mungkin teman-teman bisa buka soalnya. Oh my God. Soal nomor 1 nih, sejujurnya ini mirip sama soal, eh apa tuh? Soal UTS tahun 2022. Pokoknya yang siang gitu. Bentar ya, gue coba cari cara nyelesainnya. Ya Allah. Soal nomor 2, suatu limas. Oh, ini yang limas TABC. Ini kan, apa gue share screen ya? Bentar-bentar. Atau mungkin ada yang bisa share. Gue stop share screen dulu. Tapi cara stopnya gimana ya, guys? Gue nggak ngerti lagi. Aku bisa di ini nggak? Diva, aku bisa kayak dilarang share screen gitu nggak? Masa nggak muncul soalnya? Ada Diva nggak? Masih ada Diva nggak?
Wait, gue sini. Oh, ternyata gini. Sorry. Oke, ke sini. Nah, ini ternyata kuisnya. Sumpah. Gila banget. Ini kuis atau UTS, coy? Jadi ini mirip banget sama soal UTS sejujurnya. Oke, ini. Tadi tuh yang ini, yang nomor 2 pakai em, pakai cross product sama dot product. Yang tadi kan ada contoh pengaplikasian di segitiga. Nah, itu harusnya mirip-mirip kayak gini. Terus dari soal 2 hitung tinggi limas, hitung isi limas. Ya Allah, diketahui vektor-vektor baris berikut. Jika apakah vektor-vektor ini bebas linear, span. Oh, ini berarti CPMK 4 ya. Oke, CPMK 4 gue nggak terlalu mendalami sih iya di apa Milba ini. Cuman mungkin gue pengen ngejelasin yang soal nomor 1. Bentar. Harusnya gue ada sih contoh soal lainnya. Ya Allah, gitu. Tuliskan hubungan arus di setiap titik simpul. Oh, ini sih. Kalau tadi, em, kalau tadi kita itu bagi per barisnya itu per senyawa. Aku bukan senyawa ya, atom CHO. Ini kita baginya itu per titik simpul. Tapi titik simpulnya itu di sini ada A, B, C, D. Kita tuh kayak list yang masuk ke A tuh apa aja. Berarti ini kan plus 5F sama dengan, di kiri kan 5F nih, sama dengan em, yang keluar tuh apa ya? Yang ini itu 5F tuh apa ya? Kayaknya I deh. Berarti A itu harusnya kirinya kosong nih. Let's say kirinya kosong sama dengan I. Yang I plus 2I. Karena di sini tuh ada yang keluar 2 kali. Enggak, ada yang masuk guys ternyata. Nih, 2I, 2I. Tapi gue nggak bisa nulis di sini bentar-bentar. Gini, 2I sama dengan I plus 2I. Kalau jadi satu deh gue tanya. I plus 2I. Kalau B berarti yang dari sisi kiri itu yang masuk itu 2F. Oh, F tuh kayaknya dihitung juga ya. 2F I, I sama dengan yang keluar. Yang keluar itu ada I2 plus I1. Terus dilanjutin aja terus sampai C dan D. Tuh, masih ingat gua. Terus next step-nya bentar. Sama Titik. F-nya diganti sama nomor belakang NPM sih sebenarnya. Kayak, Nomor iya, belakang NPM. Oh iya. my God. NPM gua belakangnya 2. Berarti bentar. Berarti ini 10 ya. Ini 10 plus ini tadi F berarti 4. Nah, habis itu udah. Em, Berarti ini tuh sama urutannya kayak yang tadi senyawa. Nanti kan itu kita udah punya sisi kiri sisi kanan. Habis itu bikin dia jadi satu sisi aja terus sama dengan nol. Terus dibikin jadi bentuk matriks. Habis itu nanti cari em, sampai ketemu leading one-nya atau selesaiin Gauss Jordan-nya. Habis itu udah deh. Ntar ketemu. Ini disuruh nyari apa sih? I atau apanya? Iya disuruh nyari I. Nanti ketemu I-nya berapa. Harusnya langkahnya nggak beda jauh karena di soal yang gue punya juga sama aja caranya. Itu. Ntar gue pengen nunjukin soalnya deh. Tapi aku cari dulu. Em, Mungkin sambil mencari ada lagi gak guys yang mau ditanyain?
Ini udah ketemu. Wait. Ini ya. Oke. Ini tuh sama kayak ada yang masuk, ada yang keluar, tapi bedanya ini angkanya udah dikasih, nggak diganti sama NPM lagi. Habis itu di sini cuman ada X1, X2, X3, dan X4, berarti udah fix lah ya, ini berarti ada 4 baris gitu. Nanti tinggal dicari aja di setiap titik itu yang keluar masuk berapa gitu. Atau enggak, wait. Nggak sih, harusnya sama. Titiknya juga ini A, ini B. C di mana? Harusnya C di sini ya. C di sini, D di sini gitu. Nggak aja begitu. Udah deh. Ada yang masih bingung nggak soal cerita kayak gini? Pasti bingung sih, karena ngegambarinnya atau kayak memahaminya susah. Tapi sering-sering aja guys, latihan. Atau enggak nih, lo SS terus lo selesaiin dah. Biar nanti kebiasaan ngerjain soal latihannya pasti UTS. Tuh. Kayak sebenarnya kalau dari materi aku sendiri udah habis, karena buat yang CPMK 4 itu aku emang sengaja pengen fokusin di aksioma, tapi aku nggak bilang kalau yang kayak basis dan juga transformasi basis itu eh, nggak lebih penting daripada aksiom, karena di tahun gue itu juga keluar. Yang apa ya, yang transformasi basis kalau nggak salah. Itu. Mungkin aku balikin ke Diva. Oke, makasih sebelumnya Kak Ari buat penjelasannya. Dari Kak Ari, apakah ada yang mau ditambahin lagi? Udah cukup sih. Kata aku semangat belajarnya. Oke, makasih Kak Ari. Mungkin sebelum aku tutup sesinya, mau sesi dokumentasi dulu ya Kak. Buat yang pengen on cam, dipersilakan. Ayo deh, boleh langsung dipoto. Oke, aku mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Lanjut ke slide 2 ya. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide 3. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat sesi dokumentasinya udah selesai. Makasih buat yang udah join. Sebelum selesai, mungkin aku mau share screen dulu buat absensi, yaitu buat ngisi QC Milbat. Bentar ya. Oke, buat yang udah hadir, dipersilakan buat isi QC-nya dulu. Sebelumnya makasih Kak Ari. Ya, sama-sama. Semangat guys. Semoga Alin 4 SKS A ya. Amin, makasih Kak.
Oke, terima kasih untuk yang udah join. Buat Nilba hari ini udah selesai. Terima kasih untuk Kak Ari sekali lagi dan selamat malam, selamat beristirahat semua.